Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rekan-rekan yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah, juga kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang saya hormati pula rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini di Bantul, Yogyakarta cerah banget nih. Masya Allah, sejak pagi sinar matahari begitu leluasa menyapa kita ya. Seger banget. Sampai berkeringat nih Mas Dedi. Ya. Tapi begitulah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Tanpa kita beli, tanpa kita minta, sudah Allah kasih secara otomatis. Maka mari bersyukur dan bersyukur jemaah. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat karunia yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Tidak mungkin, saking banyaknya. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menyempatkan sebagian waktu, pikiran, tenaga dan hati kita untuk beribadah dalam bentuk belajar. Jangan hanya fokus urusan kerja, urusan rumah tangga, urusan pendidikan anak, urusan senang-senang, apalagi liburan. Sebentar-sebentar liburan, sebentar-sebentar liburan. Fokus kita untuk ibadah, karena itulah tujuan penciptaan manusia di muka bumi, supaya beribadah. Salah satu bentuknya adalah talabul ilm, mendengar sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, sebagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis kita pagi hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, amal saleh, bentuk syukur, dan tentu majelis ilmu yang bermanfaat bagi kita. Maka mari kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik. Ingat, mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Baik, sebelum saya baca, kita mulai belajar kita, melanjutkan dari buku Syarah Hisnul Muslim. Saya ingatkan kembali dan selalu saya ingatkan, wabil khusus buat diri saya, keluarga saya, dan juga antum semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, berkait dengan masalah waktu. Satu, hari apa Mas Dedi sekarang? Jumat apa? Cuma legi, cek Mas. Orang itu kalau apa-apa, kayak baksonya enak, cek dulu. Ini Jumat legi Mas. Lihat, ayo minum dulu Mas. Kita minum, legi enggak? Kalau enggak legi ya kita ganti Jumat yang lain. Bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah, manis banget Mas. Tepat ini berarti. Hari ini Jumat legi. Jumat legi, tanggal wis obral weh murah-murah Mas. Tanggal bener Mas. Loh, hari ini pripun?
26 mau 27. Ya nek ora 26 27 pokoke. Sikit mbiyen ki ngono wae Mas, karo kancoe biasa. Gampang wae rasa dingel-ngel. 26 atau 27 bulan. Jumadil awal. Jawa iki Mas. Angel tenan mau dikon. Mas Dedi kok angel tenan ngilangi Jawane. Jumadil awal. Ya ora apa-apa awake dhewe wong Jawa kudu bahasane kudu justru murni gitu ya. Jumadil ula atau Jumadil awal 1443 Hijriah. Tanggal Masehinya Mas. Tanggal 31 bulan sesuk tanggal piro Mas? 1 Januari gajian. Oh apa? Kalau inget besok tanggal 1 inget pol karena itu tanggal gajian boleh. Tapi kalau selalu diingat karena besok itu tahun baru lalu nanti malam ada peringatan, ini yang ingin saya sampaikan saat ini. Ya, ingin saya sampaikan. Satu, tadi saya baca fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Sungguh sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita mengaku sebagai umat beliau, mengaku sebagai umat Islam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Selesai. Teladan terbaik ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau ini Al-Quran. Istilah saya ini Al-Quran berjalan, perwujudan, pengejawantahan, aplikasi dari Al-Quran. Karena beliau adalah manusia paling bertakwa, paling tinggi derajatnya dunia akhirat, paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam khususnya dan umat manusia umumnya, karena beliau diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia, untuk kebaikan seluruh makhluk. Salah satu petunjuk beliau, tidak ada peringatan akhir atau awal tahun. Itu intinya begitu. Karena sunnah itu bisa sunnah yang fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Kalau beliau tidak melakukan, ya kita tidak melakukan. Salah satunya apa? Sunnah tidak melakukan peringatan awal atau akhir tahun. Salah satu dalilnya jelas yang kita baca, doa yang kita baca setiap hari minimal 17 kali. Kenapa Mas? Ihdinas sirata al-mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bahkan itu doa dijadikan sebagai rukun dalam salat. Bukan hanya dalam salat, setiap rakaat. Siapa itu? Orang yang meniti jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang telah jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Tahu kebenaran tapi tidak ikuti kebenaran. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang yang berjalan tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu. Dan ketika kita setiap hari doanya itu, aneh kalau kemudian di akhir atau awal tahun kita ikut-ikutan. Ya, ritual, kebiasaan, tradisi, ibadah orang lain. Kita punya cara tersendiri. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan, ya, walladzina la yashhaduna az-zur. Orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Zur diartikan al-kadzib. Yang pertama kali disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, asyirk, kesyirikan. Wa ibadatul asnam, peribadatan kepada berhala. Wal kadzib, kedustaan. Wal fisq, kefasikan. Wal lagwun, wal lagu, sia-sia, tiada guna, perbuatan yang main-main. Wal batil, kemaksiatan, kebatilan. Ada lagi disebutkan oleh beliau al-lahwu wal ghina,
main-main, nyanyian-nyanyian, senang-senang. Di ayat ditafsirkan pula, ini dinukil dari beberapa ucapan salaf, a'yadul musyrikin, hari-hari raya orang musyrik. Ada juga majalis susu wal khinat wal khana, acara-acara yang jelek, ucapan-ucapan keji kotor, wasyurbul khamr, minum-minuman keras, wasyahadatu zur, persaksian palsu. Ini kurang lebih yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Berarti acara-acara seperti itu yang biasanya mendominasi ketika akhir atau awal tahun tentu tidak pantas dihadiri oleh seorang muslim yang ingin menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Dan ada juga hadis yang sudah sering kita dengar ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum dalam urusan prinsip, dalam urusan akidah, dalam urusan agama, dalam urusan yang khusus, ritual mereka yang tidak ada tuntunannya dalam agama kita, mereka nanti dijadikan kelompoknya. Kalau dalam urusan dunia yang bermanfaat, tidak apa-apa. Mereka punya teknologi, kita teknologi ikuti, boleh. Urusan dunia. Tapi urusan prinsip, agama, keyakinan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan yang terakhir, ada sebuah hadis ingin saya sampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau melihat ada 2 hari raya yang saat itu masih diuri-uri oleh sebagian penduduk Madinah. Lalu beliau bertanya, ini 2 hari ini 2 hari apa? Kata mereka, ini 2 hari yang kami biasa bersenang-senang, bergembira, berhari raya, wahai baginda Rasul. Pada zaman jahiliyah, sejak dahulu kami sudah seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Inna allaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengganti 2 hari raya yang biasa kalian jadikan untuk bersenang-senang sejak zaman jahiliyah itu. Allah telah ganti buat kalian dengan 2 hari raya yang jauh lebih baik. Idul Adha wa Idul Fitri. Idul Adha dan Idul Fitri. Maka cukuplah apa yang dicukupkan Allah buat kita. Kalau Allah sudah memberi kecukupan kepada kita, kok kita merasa belum cukup, ya wis, sudah bisa kita kasih yang lain. Sudah dikasih Allah dan ini sudah cukup, bahkan itu lebih baik, tapi kita nggak cukup, ya piye? Kita nggak cukup dengan sesuatu yang Allah cukupkan buat kita. Wis, selesai. Jadi begitu nggih. Jadi kalau kita pingin aman, pingin selamat, begitu jamaah. Apalagi la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al, besok 2 kaki kita tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanya tentang an umrihi fima afna. Umurmu digunakan untuk apa? Apakah setiap berulang tahun, akhir tahun, awal tahun hanya buang-buang harta, buang-buang waktu, buang tenaga, buang pikiran dalam kemaksiatan? Naudzubillah. Wa an malihi min ainak tasbah wa fima anfaqah, tentang hartamu dari mana kau dapat. Oh ini halal, kalau halal untuk apa kalian infakkan? Hanya beli trompet, hanya beli kembang api, dibakar, dibuang. Beli hal-hal yang tidak bermanfaat, bayar ini, bayar itu yang bermanfaat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi fima fa'al, ilmunya sudah berapa banyak yang kau amalkan. Wa an jasadihi fima ablah, tubuhmu kau gunakan untuk apa? Untuk begadang tanpa bermanfaat, atau nobar di masjid. Ada nggak? Oh itu dia, innalillahi wa inna ilaihi. Saya tadi pagi udah di-share bagaimana Pak Ustadz, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah. Jadi jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang di sekitar kita ini masih aja terjadi, maka kita perlu ingatkan terus, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tapi begitu nggak jamaah, apalagi di musim seperti ini, semua serba sulit, semua serba mahal dan seterusnya, ya. Kita bersyukur kepada Allah menggunakan waktu, tenaga, harta, pikiran, macam-macam
Ya, meskipun kita tidak bisa maksimal, kita belum bisa ideal, sangat-sangat tidak mungkin bisa ideal saat ini, tapi paling tidak ada usaha. Semoga Allah beri taufik buat kita, buat saudara kita, keluarga kita, dan menjaga mereka semua dari hal-hal yang tidak betul. Amin. Baik, kita lanjut sekarang ya. Itu tadi pembukaan dan peringatan buat kita semuanya. Bab ke-17. Buka halaman 69 di buku Arabnya dan halaman 119 di buku terjemahnya. Doa ruku'. Doa ruku'. Ingat ya bahwa salat itu secara bahasa pun artinya berdoa. Apalagi kalau kita lihat dari awal sampai akhir, ternyata isinya juga doa. Di samping itu doaul ibadah sebagai sebuah ibadah salat, ada doaul al-mas'alah, di dalamnya ada doa-doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian, pengagungan, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang terbaik itu yang diawali dengan puji-pujian, penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana contoh di dalam surah Al-Fatihah yang nyata. Nah, doa ruku'. Apa itu yang pertama? Bacaan Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah, Tuhanku yang maha agung. Salasa marrat, yaitu dibaca sunnahnya sampai 3 kali. Kalau dibaca sekali, sah apa tidak? Sah. Boleh apa boleh? Boleh. Dibaca sekali sudah sah, sudah boleh. Tetapi yang lebih utama dibaca berapa kali? 3 kali. Artinya, aku menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala aib, kekurangan, cacat. Karena Allah itu As-Samad, zat yang maha sempurna, zat yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Tidak ada sedikit pun aib, cacat maupun kekurangan. Ada penjelasan, wa yustahibbu wa yastahibbu ahlul ilmi alla yanqusal insanu fir ruku'i was sujudi an thalasi tasbihat. Ulama menganjurkan supaya ketika kita ruku' dan sujud tidak kurang dari 3 kali bacaan tasbih. Ini dianjurkan. Tapi andaikan kita baca 1 kali sudah sah. Namun tentu yang utama kalau bisa minimal 3 kali. Kalau lebih boleh apa boleh? Boleh. Ya. Itu bacaan yang pertama atau pilihan pertama. Yang kedua, ada juga bacaan yang lebih panjang nih. Ada lebih panjang. Kalau ini yang sudah umum banget. Karena paling pendek, paling praktis, paling mudah, paling pendek ya. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah Tuhanku yang maha agung. Pilihan yang kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Subhanak Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dan hanya dengan memuji kepadamu ya Allah ampuni dosaku. Jadi ketika rukuk pun ada permohonan. Permohonan apa? Ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfirli. Begitu pula yang ketiga nih. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Kalau tadi yang sudah umum ya, bacaan subhana rabbiyal azim, kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Ini juga umum banget nih, biasanya kita sudah hafal. Ada bacaan lain
Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Maha suci Allah, Maha sama ya, Subuhun Qudusun, Maha suci Allah. Rabbul Malaikati Warruh. Rabb, Tuhan, pencipta, pemilik, pengatur, al-malaikah, seluruh malaikat, warruh, dan malaikat Jibril. Ini bacaan yang boleh diucapkan ketika ruku. Ada yang lebih panjang ini, ada yang lebih panjang. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku ruku. Ini menunjukkan tidak boleh ruku kepada selain Allah. Kalau ketemu seseorang lalu kita memberi penghormatan dengan ruku, itu tidak diperkenankan. Dan dilarang kita. Ada sebagian kebiasaan mungkin suatu bangsa ketika bertemu ruku, betul-betul ruku kan itu. Nah, tidak diperkenankan. Wa bika amantu, hanya kepada Engkau ya Allah aku beriman. Hanya kepada Allah, kita nggak boleh beriman kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Walaka aslamtu, hanya kepada Engkau ya Allah aku tunduk, patuh, berserah diri. Khasha'a laka sam'i, pendengaranku khusyuk tunduk kepada Engkau ya Allah. Wa basari, begitu pula penglihatanku. Wa mukhi, otakku, akalku. Wa azmi, tulang-tulangku. Wa asabi, begitu pula urat sarafku. Ada tambahan di situ. Wa mastaqallat bihi qadami, begitu pula kakiku tegak. Semua dan semua bagian tubuhku yang ditegakkan oleh kedua kakiku, semuanya tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agak panjang. Ini agak panjang ya. Ada lagi yang pendek yang sering sudah kita baca, yaitu Subhana dzil jabarut, Maha suci Allah, zat yang memiliki segala al-jabarut, kekuasaan. Wal malakut, Maha suci Allah, zat yang memiliki seluruh kerajaan. Wal kibriya, Maha suci Allah, zat yang memiliki seluruh kesombongan. Wal azamah, Maha suci Allah, zat yang memiliki seluruh keagungan. Artinya keagungan, kehormatan, kemuliaan, kesombongan, kerajaan, kekuasaan secara mutlak itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa doa ketika ruku. Beberapa doa ketika ruku yang bisa kita baca. Ada juga sebagian tambahan tadi ya, Subhana rabbiyal azim. Ada juga tambahan boleh ditambah wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu yang paling pendek. Begitu pula subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu kemudian subuhun quddus rabbul malaikati warruh, ini juga pendek. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, itu juga pendek. Jadi yang agak panjang yang nomor 36 itu ya. Boleh dibaca ini, boleh dibaca itu, bervariasi. Selama semuanya itu sah, maka tidak mengapa untuk dipraktikkan. Baik. Bab berikutnya, du'aur raf'i minar ruku'. Doa ar-raf'i minar ruku'. Ketika bangkit dari ruku'. I'tidal. Apa doanya? Membaca atau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah.
Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar dan mengabulkan hamba-hambanya yang memuji dan berdoa kepadanya. Kemudian dilanjut dengan bacaan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Itu minimal. Lebih lengkap, lebih baik. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dan nanti juga ada tambahan yang lebih panjang. Kita baca nanti pada nomor ke-40 itu. Nah, minimal kita baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Atau lihat di halaman berikutnya, variasinya boleh. Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Atau tambah Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamd. Boleh pula Allahumma Rabbana walakal hamd. Yang paling utama ya kadang baca ini, kadang baca itu, bervariasi. Karena semuanya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada juga tambahan, itu lebih sempurna. Tentu kalau kita sholat sendirian ya, atau jamaahnya itu orang yang mampulah, kita ngerti jamaah kita berdiri lama, tidak ada masalah. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini lebih sempurna kalau kita baca. Istilah Allahumma Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Kita lanjut. Ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini kalau dibaca dengan lengkap tentu lebih sempurna. Lalu ada penjelasan di sini. Ketika seorang sholat sendirian atau munfarid, maka dia membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd dengan variasinya tadi. Iya. Atau ketika dia menjadi imam, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd dan seterusnya. Atau dengan variasinya. Itu iya, pasti. Jadi sholat sendirian dibaca lengkap ya, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Jadi imam Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal. Bagaimana yang jadi makmum? Ada khilaf di antara ulama. Apakah makmum membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd dibaca lengkap, atau hanya membaca Rabbana walakal hamd? Wallahu a'lam bissawab. Penulis asli buku ini, yaitu penulis buku Hisnul Muslim, berpendapat makmum cukup membaca Rabbana walakal hamd. Sedangkan pensyarah berpendapat menggabungkan. Ini membaca apa? Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Wallahu a'lam bissawab. Memang dalam hal ini ada khilaf di antara ulama. Silahkan masing-masing beramal sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Jadi kata Sami Allahu liman hamidah artinya semoga Allah menerima, semoga Allah menerima hamba-hamba atau doa hamba-hamba Allah yang memujinya. Jadi
artinya di sini adalah doa. Semoga Allah mendengar, di sini artinya menerima, mengabulkan, bukan sekedar mendengar. Itu istilah. Misalnya kita minta semoga permintaan kita nanti didengar ya sama Pak RT. Bahasa kita segitu ya. Maksud didengar itu dikabulkan, dipenuhi. Ini juga sama, semoga Allah menerima, mendengar dan menerima, mengabulkan liman hamidah, hambanya atau siapapun yang berdoa, memuji, memohon kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa ketika bangkit dari ruku. Ar-raf'u minar ruku atau i'tidal bahasa kita. Istilah i'tidal itu sebenarnya penting ya untuk dipahami. I'tidal itu kan tegak lurus. Sehingga ketika ada orang mengistilahkan i'tidal, kok ketika bangkit dari ruku nggak sempurna, nggak tumakninah, nggak lurus, padahal dia bisa, oh berarti nggak paham makna i'tidal. Ada nggak orang seperti itu, Mas? Masih ada. Cepet banget. Jadi kadang-kadang kita ini istilahnya, mantap, tapi nggak paham. Sebagaimana ini contoh ya, ketika imam membaca sawwu sufufakum, apa dijawab? Sami'na wa ta'na, tapi jegegeg, apa jegegeg? Belas orang geser, orang meluruskan, nggak merapatkan. Ini kondisi jamaah, kenyataan sebagian umat Islam yang hanya atau baru dalam taraf istilah. Sebagaimana banyak orang Islam yang sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan menghafal banyak atau bahkan mungkin hafal, tapi baru taraf itu, belum sampai memahami. Makanya pentingnya mengaji jamaah, mengingatkan, menyampaikan, supaya kita ini bukan sekedar istilah. Sebagaimana ada orang punya istilah muslim, tapi ya nggak sholat, tapi masih berbuat syirik. Mari kita sayangi saudara kita, mari kita nasihati saudara kita, kasih tahu saudara kita, supaya apa? Supaya mereka jadi tahu, supaya mereka jadi paham dan bisa mengamalkannya, bukan sekedar istilah. Sebagaimana tadi i'tidal, tapi praktiknya tidak tegak lurus, sholatnya cowopet gitu ya. Lanjut sekarang ya. Jadi ini yang belum hafal, ya saya yakin sudah hafal, mesti minimal satu lah. Maksud saya, kalau kita sudah hafal satu nih, paling pendek, Rabbana lakal hamd. Yo joget zaman TK nanti saiki guru kuwi. Yo sah oleh gitu. Boleh, Mas. Ning kan panjenengan masih nom-nom, sehat-sehat, ganteng-ganteng, gagah-gagah. Kecuali sing sepuh ya, sudah sepuh atau mungkin mualaf baru masuk Islam. Ya, apalagi baru masuk Islam sudah sepuh, nggak biasa mengucapkan yang sulit-sulit, yang panjang-panjang. Ya rapopo. Ning kita ini kan ada kesempatan nih. Yo tambahlah Rabbana lakal hamd, tambah Rabbana walakal hamd, tambah lagi Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Oh kalau itu mah sudah hafal Pak. Tambah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma. Wis mulai guyu nek iki. Apot Mas, apot apa cuman berapa larik lu ini? Mana tadi? Enggak ada berapa, enggak banyak. Ya. Mana tadi? Oh ini dia. Cuma tiga di sini, hanya 3 baris. Wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, enggak banyak. Ahlas sana'i wal majd. Terus ahakum ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini kan bagian dari bacaan juga, potongan ini di akhir itu kan ketika habis salat. Zikirnya kan itu. Ya enggak? Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi sudah hafal nih kita. Tinggal nambah dikit. Nah, kasih berapa lama Mas? Waktu setahun ya. Ini besok harus hafal. Besok tahun baru jari ini. Nah aku urung tahun baru sesuk. Ini jenengan ngakoni tahun baru, kudu hafal sesuk. Kayak setahun ora hafal. Iya, kurang larik loh. Masya Allah. Tapi nek kulineran ya Allah, sak Yogya hafal wis.
Kon ngapal kayak iki alasannya ora kudu kuwi to, Pak. Lho, alasannya ngono kuwi. Sing cilik wae oleh to, sing cendek oleh. Ya wis berarti aku yang pendek wae. Wah, jan ngelese pinter. Nek kon belajar abot tenan. Kalau ngopi, oh santainya. Loh, ngopi kan biar nggak ngantuk, Pak. Biar seger kerja, biar seger sholat. Nyatanya sholat ya sih. Teko kiri ngantuk sih san. Baik, sekarang doa sujud. Tadi rukuk sudah, i'tidal sudah, bangkit dari rukuk ya, sujud sekarang. Doa sujud mirip-mirip ya doa ketika rukuk tadi yang pertama. Subhana rabbiyal a'la. Kalau tadi subhana rabbiyal azim, sekarang subhana rabbiyal a'la. Begitu pula dibaca sama ya, 3 kali itu yang paling minimal yang sunnahnya. Dibaca 3 kali. Kemudian ada lagi sama dengan tadi bacaan ketika rukuk. Kalau yang rukuk tadi subhana rabbiyal azim, sujudnya subhana rabbiyal a'la. Nah, yang tambahan atau yang kedua tadi waktu rukuk sama subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, sama. Itu sama. Begitu pula yang subuhan qudusun rabbul malaikati warruh. Itu juga sama. Itu juga sama. Nah, ini ada tambahan nih. Oh ya, ini kita yang sama dulu ya, yang sama dulu. Subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal adhamah. Itu sama. Itu sama. Yang nomor 45 itu. Nah, baru kita naik yang ke 44. Ini yang beda. Jadi ada bacaan rukuk dan sujud yang sama. Subhana, kalau subhana rabbiyal a'la beda. Ada bedanya a'la dan al-azim. Subhanaka gimana? Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sama itu ya. Kemudian subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Yang ketiga subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Itu sama. Boleh dibaca ketika ruku, boleh dibaca ketika sujud. Nah, yang beda ini tadi subhana rabbiyal a'la, kemudian Allahumma laka sajadtu, ya Allah hanya kepada Engkau aku bersujud. Nah, sujud ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Bahkan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang sahabat sujud dilarang. Tidak boleh. Bahkan andaikan ada orang yang boleh sujud kepada orang lain, siapa mas yang sujud? Istri sujud sama suami. Masya Allah. Artinya kedudukan suami ini bagi seorang istri tinggi banget. Andaikan boleh, siapa yang diperkenankan? Istri sujud sama suami. Bukan anak kepada orang tua. Ada nggak orang anak yang sujud sama orang tuanya? Ada itu, saya pernah lihat. Bahkan sujud di bawah, di kakinya. Tidak boleh jemaah. Sujud tidak boleh, di kaki, di telapaknya ada loh. Sujud betulan. Bapaknya berdiri, dia sujud. Tidak boleh. Tapi aku nggak berdiri kok, Pak, aku duduk. Ya pada baik. Ya sujud kok. Ya kalau kita mau salaman, sungkeman, ya berdiri sama berdiri boleh. Duduk sama duduk ya, kita pelukan. Boleh itu. Tapi kalau satunya duduk, satunya sujud di depannya, nggak boleh. Satunya berdiri lah, apalagi sujud. Itu ada. Itu andaikan boleh, itu yang boleh seperti itu siapa? Istri kepada suami. Tapi ini nggak boleh. Karena sujud itu Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, kalimatnya laka, hanya kepada Engkau. Ingat ya, ketika diubah balik posisinya itu menunjukkan pembatasan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Laka sajadtu, hanya kepada Engkau kami sujud. Bahasanya gitu, berarti nggak boleh kepada yang lain. Apalagi sujud sama matahari. Apalagi sujud sama gambar. Ada orang sujud sama gambar? Ada mas? Pernah lihat? Iya itu loh, gambar. Gambar tuan gurunya, gambar kiai atau gambar apa? Dewan guru, bela diri biasanya. Lalu sujud. Ada nggak? Ada, nggak boleh. Ya, seperti itu.
Kalau mau hormati, iya, kita nama sama guru, sama orang tua, apalagi sama Nabi, wajib hukumnya mau hormat, iya. Tapi cara menghormatnya, tidak boleh, kecuali yang telah ditentukan. Ini penting banget jemaah. Jadi ketika kita membaca itu, kita jadi tahu. Isinya tauhid, tauhid, tauhid ternyata. Karena kata wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun. Ya'budun di situ beribadah secara umum dan bertauhid secara khusus. Jadi termasuk walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha ay wahidu, esakan Allah, tauhidkan Allah. Wa bika amantu, hanya kepada engkau aku beriman. Tidak boleh beriman kepada Tuhan-Tuhan lain yang sekian banyak. Walaka aslamtu, dan hanya kepada engkau kami berserah diri secara mutlak. Tidak boleh kita menyerahkan diri kita secara mutlak kepada selain Allah. Sajada wajhi atau wajhiya lilladzi khalaqahu, wajahku sujud kepada zat yang menciptakannya, wasawwarahu, dan membuatnya menjadi bagus. Allah buat kita ini, wajah kita, surah, bentuk rupa yang bagus. Wasyaqqa sam'ahu, memberikan pendengaran kepada kita. Wa basarahu, menciptakan penglihatan buat kita. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkah, maha suci Allah, zat pencipta yang paling bagus. Ini doa ketika sujud. Ada lagi doa yang lain. Allahumma ghfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Diqqahu wa jullah, atau diqqahu wa jillah, yang kecil dan yang gede. Wa awwalahu wa akhirah, yang dahulu, yang awal maupun yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrah, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ini doa bagus banget. Allahumma gfirli dzambi kullah, ya Allah ampuni dosaku semuanya. Diqqahu wa jillah, yang kecil, yang ringan maupun yang gede, yang berat. Ya. Kemudian wa awwalahu wa akhirah, yang dahulu, yang awal maupun yang akhir. Wa alaniyatahu, yang terang-terangan aku kerjakan, wasirah maupun yang tersembunyi. Ada lagi doa yang bisa dibaca nih. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa bimu'afatika min uqubatik, dari keselamatanmu dari kepada keselamatanmu dari ancaman hukumanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari amarah, murka dan siksamu. La uhsi thana'an alaik, aku tidak mampu untuk menyampaikan puji-pujian kepada engkau. Anta kama asnaita ala nafsik, tidak mampu memberikan pujian kepada engkau ya Allah sebagaimana engkau sampaikan pujian itu untuk dirimu sendiri. Mengapa? Allah maha sempurna, maha banyak sifat kesempurnaannya, kita nggak bisa menghitung satu-satu. Allah maha kaya, Allah maha tinggi, Allah maha besar, Allah maha berilmu, Allah maha mengetahui. Kita nggak bisa ini menyebut sifat-sifat Allah secara sempurna, tidak mungkin. Hanya Allah yang bisa mengetahui, dan kita tidak mampu memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna dan semua pujian, tidak mungkin. Begitu ya. Ini pengakuan dari seorang hamba yang lemah. Orang kalau membaca seperti ini, mestinya dia tidak sombong, mestinya dia bertauhid, mestinya dia tidak sombong, mestinya dia sangat takut kepada Allah, tidak merasa hebat, berusaha untuk memperbaiki diri dan seterusnya. Dan selalu bersyukur kepada Allah, karena dia tidak mungkin bisa bersyukur. Terlalu banyak nikmat Allah, terlalu banyak sifat kemuliaan Allah yang sempurna yang tidak bisa kita ketahui dan kita ucapkan dalam memuji kepadanya. Itu doa sujud banyak ya. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 mas, dengan apal piro? Alhamdulillah loro. Minimal siji ya mas yo. Siji wae mas yo. Nek mas jadi aku siji cukup ya, nek donga siji cukup. Nek bojo karepe 4. Donga 7 ora pala siji ya.
Sampai nek sapal papat lagi mikir Mas, oleh mikir. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli sama subhana rabbiyal a'la. Kayaknya itu yang dihafal. Yang lain kan pendek, subuhun kudus rabbul malaikati waruh, pendek banget tuh. Subhana rabbil jabarut wal malakut wa al kibriya wa al azamah, pendek juga. Ya. Ah itu pas 4 tuh Mas. Sampai wih dihafal ke. Iya. Tahun ngarep. Nggih. Iya. Nggih. Iya. Yo sama, tidak ada masalah. Mau dibaca berapa kali boleh. Iya, minimal sekali. 3 kali lebih bagus. Cuman itu kalau sholat sendiri. Kalau jadi makmum aja suwe-suwe Mas. Kecuali makmumnya memang sudah paham, orangnya kuat-kuat, pemuda-pemuda yang nggak ada mungkin ya kebutuhan, nggak sakit. Kita ngerti lah jamaah kita ini kayaknya siap, nanti agak panjang, siap ya ora apa-apa. Tetapi kalau umum, sholat-sholat umum, apalagi jamaahnya ada yang sepuh, ada yang sakit, ada macam-macamnya, cukuplah yang sederhana. Oke, seperti itu. Jadi tetap silakan mau dibaca berapa kali monggo. Minimal berapa? 1 kali. Sunnahnya minimal 3 kali. Sebagaimana sholat witir. Sholat witir itu sholat yang rakaatnya ganjil. Minimal berapa? 1. Boleh apa boleh? Boleh. Tapi ulama menyatakan paling utama minimal 3. Kalau bisa 3. Tapi 1 sah. Sebagaimana ini baca 1 juga boleh. Tapi kalau bisa minimal 3 lah. Kan gitu. Tak pikir ada apa Mas? Oh. Enggak, soalnya kalau ngantuk kan biasanya ke depan. Ini kok ke belakang. Masya Allah. Ini kayaknya memang sudah hampir jam 9. Masih lama? Oh 15. Lalu biasanya setengah jam sangler kok. Ini lumayan tinggal 15 menit. Soalnya besok tanggal sih semangat. Baik. Doa'u al-jilsa baina sajdatain. Doa duduk di antara 2 sujud. Jalsah baina as-sajdatain. Doanya apa? Yang pertama, Rabbighfirli. Ini bahasa kita ringkas banget. Minimal sekali, ya idealnya 3 kali. Lebih banyak lebih baik, terserah. Ya dibaca Rabbighfirli. Ada juga bacaan Allahumma ghfirli. Ini lebih panjang. Warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzuqni, warfa'ni. Ini yang kita baca. Kalau ini kayaknya sudah pada hafal nih. Biasanya hafal justru yang kedua ini dulu yang diajarkan buat kepada kita waktu kecil, yang kedua ini ya. Kalau yang pertama ini jarang diajarkan dahulu. Ya, ini baru-baru kita dapat balik biasanya. Ya. Jadi macam-macam memang variasi. Karena orang yang dulu ajarkan buat kita, kadang yang ini, kadang yang itu sesuai dengan mungkin pengetahuan mereka. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wahdini, tunjukilah aku, wajburni, cukupilah aku, wa'afini, berilah sehat kepadaku, warzuqni, berilah rezeki kepadaku, warfa'ni, tinggikan derajatku. Ya, itu doa yang luar biasa. Doa ini sudah hafal nih. Kalau yang belum hafal, tinggal Rabbighfirli, masa nggak hafal itu, kebangetan itu. Tinggal amalkan saja. Ada di sini tambahan. Ada tambahan. Doa'u sujudi at-tilawah. Doa sujud tilawah. Yaitu ketika kita membaca ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat sajdah. Apa yang dibaca? Yang dibaca di situ disebutkan ada 2 contoh. Sajada
wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sama tadi ya, artinya bersujud wajahku kepada zat yang menciptakannya, menjadikan pendengaran dan penglihatan dengan kekuatan dan daya darinya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha berkah, maha suci Allah, zat pencipta yang terbaik. Atau juga bisa dibaca Allahumma ktub li biha indaka ajran. Ya Allah, tuliskan untukku dengan sebab ini di sisimu pahala. Tuliskan pahala bagiku di sisimu biha, dengan adanya sujud ini. Wad'anni biha wizra, dan gugurkan dariku wizron, itu dosa. Waj'alha li 'indaka dukhran, dan jadikan sujud ini di sisimu sebagai dukhran, simpanan pahala kelak pada hari kiamat. Wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud, dan terimalah dariku amalan dariku sebagaimana engkau telah menerima hambamu yang mulia, yaitu Nabi Daud. Itu doa ketika sujud tilawah. Nah, ketika sujud tilawah di dalam sholat tentu ya syaratnya sama dengan sholat ya, karena kita sedang sholat. Adapun sujud tilawah yang di luar sholat, yaitu apa? Tidak harus berwudu, tidak mesti ya. Tapi kalau berwudu tentu lebih utama. Tidak harus menghadap kiblat, tapi kalau menghadap kiblat tentu lebih utama. Begitu pula tidak harus menutup aurat, andaikan pas kita enggak menutup aurat. Tapi kalau menutup aurat tentu semua itu lebih utama. Wallahu a'lam bissawab. Sujud ini adalah disunnahkan. Bagi makmum, jika imam sujud maka makmum wajib ikut sujud karena dia jadi makmum. Tapi kalau kita sujud sendiri, misalnya dalam sholat maupun di luar sholat, itu disunnahkan supaya bersujud. Ya, biasanya kalau Jumat pagi subuh kita membaca surat As-Sajdah, itu ada sujud tilawahnya. Bacaan sujud sudah, kemudian tasyahud sekarang. Bacaan tasyahud. Jadi saya yakin karena kita semua sudah banyak yang paham, tinggal tambah-tambah tadi ya. Ini dicoba. Kalau selama ini belum paham, ya ditambahlah. Atau belum hafal, ditambah. Supaya ada variasi. Nah, bacaan tasyahud ini baik ketika tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Yaitu bacaan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu, maaf, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ada lafaz abduhu wa rasuluh.
Dan ini ada juga yang lafaz lain biasanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tidak ada masalah selama itu sahih, maka bisa diamalkan. Tapi ini yang biasa, at-tahiyatul lillah was salawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwa seluruh kebaikan, seluruh penghormatan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Ini menunjukkan bahwa doa itu sampai dari siapapun selama muslim. Antum doain orang tua, sampai doain saudara, doain teman yang nggak ada hubungan kerabat, sampai baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Doa buat siapa saja, muslim yang sudah meninggal, tidak kenal, tidak apa, sampai. Ini doa. Ya, doa itu sampai. Termasuk pula mendoakan orang tua, tidak harus orang anaknya, siapapun. Bahkan bukan hanya orang tua kita yang kita doain, siapa saja ini. Wa ala ibadillahi as-salihin. Orang-orang soleh zaman dulu, zaman sekarang, zaman akan datang, kena. Artinya apa? Boleh mendoakan sesama muslim. Dan doa itu sampai. Kemudian juga bacaan tasyahud ini sebenarnya sudah jelas bahwa pengucapan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam solat tidak ada tambahan sayyidina. Kan di situ tadi mana? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada di situ wa asyhadu anna sayyidana. Enggak ada. Jadi enggak perlu ditambah-tambah. Meskipun beliau itu sayyid, iya. Tapi dalam masalah ibadah kita sudah dikasih tahu. Tadi ya, Allahumma laka aslamtu, hanya kepada Engkau aku berserah diri. Sudah, Allah kasih seperti itu lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terima, jangan ditambah-tambah. Meskipun niat kita baik, yakinlah niat mereka itu baik. Nambah sayyidina itu baik, baiklah. Tapi ketika kita sudah dicukupkan oleh yang disampaikan Rasulullah dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah. Bukan karena kita tidak memuliakan, justru karena kita memuliakan itulah kita manut. Kan begitu ya. Termasuk nanti dalam bacaan salawat. Ya. Bacaan salawat juga tidak ada di dalam solat loh ya. Adapun di luar solat silahkan. Tapi di dalam solat coba nanti lihat semua redaksi atau lafaz bacaan salawat dalam hadis yang makbul, yang sahih atau yang hasan itu tidak ada bacaan sayyidina. Mas orang oleh ngomong sayyidina, siapa sing larang? Oleh. Tapi ketika sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi mengajarkan seperti itu. Ya wis manut. Jadi kalau Anda cinta Nabi, Anda taat Nabi, buktikan Anda juga ikuti sholat cara Nabi. Di luar itu monggo. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang bacaan salawat nih. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud. Sesudah baca tasyahud tadi, pada tasyahud awal atau tasyahud akhir, nah kita diperintah supaya membaca as-salawat atau as-salatu ala nabi. Ada beberapa redaksi. Ini salah satunya atau salah duanya di sini ya, ada dua yang disebutkan oleh penulis. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ada tambahannya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwaji wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada nanti beberapa, ada banyak ya. Yang penting sahih atau hasan, makbul, bisa diterima, silahkan dibaca. Selain itu jangan. Mengapa? Ini di dalam salat soalnya. Kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni yusalli. Ya sudah diajarkan Nabi lah kita ikuti. Jangan pakai salawat-salawat bikinan. Kalau kita cinta Nabi, ya ikuti yang disampaikan Nabi. Kenapa sebagian orang itu lebih suka salawat bikinan orang lain? Tapi kan ini bikinan ulama. Iya, oke, katakanlah itu bikinan ulama. Katakanlah begitu. Ya tetap kita lebih hebat bikinan Nabi SAW. Karena bikinan Nabi itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu penting. Apalagi kadang sebagian salawat itu, sebagian ya bikinan orang selain Nabi SAW itu ada hal-hal yang tidak betul. Ada kesalahan-kesalahan akidah bahkan. Oleh karenanya cukuplah apa yang dicukupkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaan salawat, dan seluruh bacaan salawat yang ada di dalam hadis yang sahih atau hasan ternyata tidak ada kalimat atau kata sayyidina. Di situ Allahumma shalli ala Muhammadin, tidak ada sayyidina Muhammadin. Wa ala ali Muhammadin, tidak ada. Wa ala ali sayyidina Muhammadin, tidak ada. Kepada Nabi Ibrahim juga sama. Ibrahim kan bapak moyang Nabi SAW, termasuk Abul Anbiya, termasuk Ulul Azm. Jadi orang top ini, topnya top gitu ya. Tapi juga tidak ada sayyidina. Baik, itu as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa, Mas? Kok wis nolah-nolahi? Wis, Bo? Tenang nih. Kok orang muni? Oh, enggak muni. Ya Allah ya Rabb. Makanya tolah. Baik, sampai di sini ya bacaan salawat untuk Nabi. Dan ini hari Jumat. Inna min khairi ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya salah satu hari-hari terbaik di antara kalian adalah hari Jumat. Maka fa'aksiru alayya fihi as-salat, atau fa'aksiru as-salat fihi alayya. Kama qala Rasulullah SAW. Perbanyaklah salawat untuk kepada hari itu. Bukan sekedar membaca tapi memperbanyak. Demikian jemaah, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufiknya selalu agar tegar istiqomah di atas agama ini di tengah-tengah badai, gelombang, tuduhan, fitnah dan ujian dari segala sisi, termasuk ini malam hari nanti besok. Maka istiqomahlah kita di atas agama ini. Begitu pula ini hari Jumat, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat kebaikan dunia dan akhirat kita, keluarga kita, istri, anak, orang tua, kerabat, pemimpin umat Islam semuanya deh. Jangan lupa nih berdoa agar Allah kasih taufik, kasih hidayah, kasih bimbingan, agar umat Islam ini menjadi mulia, agar negeri kita juga menjadi aman, agar Allah hilangkan negeri-negeri kaum muslimin khususnya dan negeri bumi ini dari wabah, penyakit dan juga bencana-bencana yang membahayakan. Demikian jamaah, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.